kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan apa yang materi yang pernah kami pelajari selama program guru penggerak beberapa bulan kemarin. Dan ini memang merupakan salah satu tugas kami agar bisa menyampaikan atau menularkan ilmu tersebut kepada Bapak Ibu yang lain. Nah, tidak lengkap rasanya jika kita memulai tanpa perkenalan. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah verso kami, namun alangkah baiknya jika kami juga diberi izin untuk dapat mengenalkan diri. Nama kami Saiful Umar. Kami ikut CGP Angkatan 7. Saat ini kami bertugas di SD 9 Tanjung Priok. Kami diberi kesempatan untuk bergabung dengan pemerintahan Kudus tahun 2014 dengan jabatan fungsional sebagai guru. Beberapa unit kerja yang pernah kami tepati yaitu SD Bulung Kulon 4, SD 6 Tanjung Rejo, dan sekarang baru saja kami dimutasi per 1 November di SD 9 Tanjung Rejo, dan alhamdulillah diberi tambahan amanat untuk memimpin institusi tersebut atau unit kerja tersebut. Ibu kemudian untuk istri hanya satu, Pak. Kami di sini tidak mau mengucapkan mau nambah lagi karena takut nanti akan di rumah. Juga untuk doanya semoga kami dapat segera diberi omongan. Itu adalah sedikit tentang kepribadian kami. Sekarang kami akan menyampaikan tentang bahasan yang pada pagi hari ini, yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah melalui pendekatan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Agar semangat, biasanya ketika mulai pembelajaran atau di siang atau di sela-sela pembelajaran, saya selalu memberikan SPG. Bapak Ibu kesel banget dikasih SPG sebentar. Ya, oke. Nanti bisa memberikan tepuk ya. Jadi ketika pramuka pasti suka seperti ini. Jika kau suka hati tepuk tangan. Jika kau suka hati tepuk tangan. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati, tepuk tangan. Jika kau suka hati, tepuk paha. Jika kau suka hati tepuk paha. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati, tepuk paha. Jika kau suka hati, tak bumi. Jika kau suka hati, tak bumi. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati, hentak bumi. Jika kau suka hati, bilang boleh. Jika kau suka hati, bilang boleh. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati, bilang boleh. Jika kau suka hati, semuanya. Kau suka hati semuanya. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati semuanya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ini adalah latar belakang dan tujuan kami yang tentunya adalah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, dan semoga apa yang kami berikan kali ini dapat menciptakan budaya positif di sekolah ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu.
kita mulai lebih lanjut, Bapak Ibu, kami punya sebuah pertanyaan nih. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika yang pertama siswa sering datang terlambat karena kecanduan game pada smartphone. Yang kedua, mengabaikan nasihat guru dan tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan. Kira-kira apa yang sering jenengan lakukan pada saat itu? Jenengan tahu kalau ada siswa yang terlambat, apakah langsung menghubung atau mengingatkan atau langsung membentak, bocah kok sering terlambat, ataukah seperti itu? Tanya, kenapa kok terlambat? Pakai nada tinggi atau nada rendah? Rendah berarti do, ya. Tinggi berarti si, atau la. Harusnya, nah, bagaimana? Nanti ini yang akan kita bahas selanjutnya, ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai posisi kontrol atau tanggapan kita ketika ada siswa yang bermasalah seperti ini akan menyebabkan anak ini malah menjadi down atau tertekan atau mentalnya kena. Jadi sebetulnya bila kita bisa mengatakan bahwasanya yang menyebabkan anak nanti sukses atau tidak juga peran orang tua. Jadi jangan sampai kita memperlakukan anak tersebut dengan salah. Kami ada video sedikit Bapak Ibu. Will, bangun! Udah jam berapa nih? Lu nggak sekolah? Masa mama harus bangunin lu terus sih? Lu kan udah gede, mandiri dong. Lu dengerin mama nggak sih? Mama nih ngomong sampai berbusa, tapi lu nggak ada perubahannya lu. Awas lu ya, sampai bolos lagi. Emangnya nggak capek cari duit bakal lu? Lu gua udah sekolahin mahal-mahal, tapi sekolah nggak pernah bener. Sekarang keluarkan tugas yang kemarin Ibu kasih. Willy, kok kamu diam aja? Mana tugas kamu? Willy? Willy? Mana tugas yang Ibu kasih? Sudah berapa kali kamu nggak mengerjakan tugas yang Ibu kasih? Ingat, sekali lagi, kalau kamu tidak mengerjakan tugas yang Ibu kasih, kamu tidak usah ikut pelajaran Ibu lagi. Ngerti kamu? Oke, kita bahas tugas kita. Willy, tadi lu nggak ngerjain tugas?
Jangan kira gua nggak tahu. Lu ngapain aja di situ? Lu mikir dong, nyari duit tuh nggak gampang. Emang lu mau bergantung terus sama gue? Lihat tuh, koko lu. Nggak ada yang males-malesan sekolah. Awas lu ya, sampai nggak kerjain tugas lagi ya. Lu kan udah gede. Awas lu ya, kalau sampai berani. tinggal sama papi lu lagi? Biar dipukulin lu kalau bangun siang. Itu. Mau lu? Lu sebenarnya anak siapa sih? Kalau lu gak ada yang kayak lu. Mereka semua pintar, gak males kayak lu. Siang dulu, waktu seumuran lu, gak pernah yang namanya dibangunin. Udah pintar, juara kelas. Bener-bener anak yang paling rajin. Apalagi Tommy, waktu seumuran lu tuh selalu dengerin, nurut apa yang mama kasih tahu. Walaupun dia nggak pinter-pinter amat sih, tapi dia selalu mau dengar nasihat mama. Memangnya lo tugas gak dikerjain, sekolah males-malesan, mana bisa jadi orang sukses. Sayangnya Ian sama Tommy udah nikah, jadi gak ada lagi yang bikin mama bangga. Itulah pentingnya menanamkan pendidikan, moral, dan etika di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Menurut kalian, penting peran orang tua dalam kehidupan itu seperti apa? Coba Karin, kamu dulu yang jelaskan. Peran orang tua dalam hidup saya itu, mereka selalu jadi panutan buat anak-anaknya. Mereka selalu baik, perhatian, gak pernah marah. Pokoknya saya gak nyesel deh punya orang tua kayak mereka. Saya juga sebagai orang tua
selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Karena anak pasti membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan orang tua. Karena orang tua lah yang paling tahu. Kalau bukan, siapa lagi? Kalau kamu gimana, Marcel? Saya sih sama kayak Karin, Bu. Orang tua sebagai contoh bagi anaknya. Soalnya papi saya suka ngelindungin saya, Bu. Makanya saya selalu ngelindungin Karin. Sekarang coba Willy. Gimana menurut kamu? Willy? Oke. Kalau begitu kita bahas tugas yang minggu kemarin Ibu kasih. Willy, mana tugas kamu? Kamu tuh gimana sih? Ditanya nggak jawab, tugas nggak ngerjain lagi. Sekarang, kamu kerjain tugas yang kemarin, atau kamu keluar.
lakuin ya nggak bener ya. Awas lu ya, jangan harap lu jadi anak gue. Moyong lo. Lu kenapa sih nggak pernah belajar dari koko lu? Lu jangan tiru papi lu, tiru dong koko lu. Lu tuh kurang apa lagi coba? Semua udah disediain. Sekolah di tempat yang paling mahal. Apa kurang duit yang gua kasih? Heran gue, lu tuh anak siapa sih? Beda banget sama semua koko lu. Emang ya, takdir lu tuh beda sama koko lu yang lain. Lu cuma bisa jadi orang yang gak guna. Moyong lu, bisanya nyusahin sama bikin malu gue aja lu. Lagian udah banyak kok anak gue yang pada sukses. Jadi lu kalau gak sukses, gue juga gak rugi. Oke. Nomor 2-nya selesaikan. Ini mana? Kok belum selesai? Kenapa? Males kamu. Ayo, kerjakan. Iya. Bagus. Oke. Pertahankan prestasimu ya. Ya. Kamu mana? Oke. PR kamu mana? Woi, PR kamu mana? Kamu dengerin ibu gak sih? Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Udah gak pengen sekolah lagi ya? Hah? Kamu denger ibu gak? Dulu Ian sama Tommy gak kayak kamu. Ian itu murid yang paling pintar seangkatan. Tommy itu yang paling sopan, gak kayak kamu, kurang ajar. Mulai sekarang kamu gak usah ikut pelajaran ibu. Keluar. Kamu dengerin ibu gak? Jangan kurang ajar ya. Saya laporin kepala sekolah kamu. Tolong nyalain loudspeakernya. Nyalain! Ngapain lu telepon gue? Monyet lu, gak tahu apa? Gue lagi meeting, oke? Lu udah buang waktu gue, tahu gak? Kapan sih lu gak bikin gue susah? Emang ya, lu tuh gak bakalan bisa kayak Tommy sama Ian. Kalau gue bisa milih, gue gak mau punya anak kayak lu. Gue juga gak berharap dilahirin sama lo! Apa itu? Apa yang dilakukan atau apa yang di wiki tersebut, kita tahu bahwa satu hal yang dia tidak dapatkan itu kira-kira apa? Perhatian. Okay. Jadi anak atau kebutuhan anak, kebutuhan orang itu
bukan hanya dari 3 itu saja, 3 kebutuhan pokok, yaitu pangan, papan, sandang. Untuk hanya itu saja, kalau kita hanya dapat itu saja, maka hanya manusia itu toh, bukan manusia yang berkualitas, karena mentalnya belum didapatkan. Baik, kemudian mulai dari Bapak Ibu, apakah yang Bapak Ibu tangkap dari usaha petani? Ini ada gambar petani. Yang pertama, petani tadi membajak sawah, kemudian petani sedang merabur, kemudian petani memanen dan dapat hasilnya, yaitu beras yang sebegitu bersih. Apa hubungannya Willy tadi, atau bagaimana merawat anak dengan apa yang dilaksanakan petani ini, Bapak Ibu? Kira-kira apa? Ada hubungannya tidak dari usaha petani ini jika kita hubungan dengan anak tadi, merawat anak? Ada tidak? Ada. Jadi kalau kita betul-betul merawat anak dengan sungguh-sungguh seperti Pak petani ini, pertama dengan mengolah sawahnya, kemudian benar-benar dirabuk, maka hasilnya pun sama seperti anak kita, anak didik kita. Kalau memang betul-betul kita dari hati, sungguh-sungguh, maka hasilnya pun berkualitas. Dan tentu saja Pak petani ini pun tidak tahu, meskipun sudah berusaha sungguh-sungguh, tapi katanya faktor luar pun bisa mempengaruhi hasil. Seperti kemarin waktu banjir sudah dilaksanakan, dirawat dengan betul-betul dengan sepenuh hati, ternyata ada banjir, hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi adalah korelasi antara Pak petani ini. Jika kita menciptakan pembelajaran yang pertama, kebiasaan baik, bersalaman sebelum masuk kelas, kemudian anak juga diajarkan dengan sebegitu semangatnya, maka menghasilkan atau menjadi orang yang sukses seperti yang tertera di bawah ini. Siapa kira-kira ini, Bapak Ibu? Ada yang besok? Ya, ini adalah punya jarum ya Bapak Ibu. Sepertinya ini adalah orang terkaya sekudus, ya. Bahkan kemarin menurut Forbes, beliau sempat terkaya se Asia Tenggara. Jadi beliau bersaudara, Budi bersaudara ini sempat menjadi orang terkaya se Asia Tenggara. Kira-kira uangnya buat apa nih Bapak Ibu kalau terkaya seperti itu? Untuk apa ini? Salah satunya ya buat itu, yang beramal, buat bibit seperti itu, ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk menciptakan budaya positif ada 6 yang harus kita lalui, yaitu karena kita nanti muaranya ke restitusi, jadi ending dari pola pikir kita akan mengacu ke restitusi. Restitusi tadi adalah ketika ada anak bermasalah, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan sampai kita salah dalam menangani anak yang bermasalah seperti itu. Bukan menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk seperti apa yang Willy dapatkan. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian memotivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi Bapak Ibu bisa menggarisbawahi di sini adalah berkualitas. Jadi kebutuhan dasar bukan hanya sandang, papan, pangan, tapi yang kita ciptakan nanti adalah manusia yang berkualitas. Kalau hanya sekedar manusia, ya cuma dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih tempat tidur di RSD juga seperti itu, ya Bapak Ibu. Tapi kan kita tidak menciptakan manusia-manusia yang seperti itu, yang berkualitas.
aktivitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi muaranya nanti adalah merestitusi. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kebijakan universal itu seperti ilustrasi guru mengontrol nilai. Saat masuk buku ini, peserta diwajibkan oleh guru untuk melakukan literasi atau membaca dengan cara membaca buku pengetahuan umum minimal 2 halaman setiap hari. Ini adalah betul. Jadi ini adalah sebuah pembiasaan Bapak Ibu, ya. Seperti contohnya adalah Asmaul Husna, itu aja. Pembiasaan dari Asmaul Husna. Kalau kita suruh besok tak kasih waktu seminggu untuk menghafalkan Asmaul Husna, insya Allah kelas 6 akan kesulitan, betul? Betul. Tapi kalau kita berikan pengalaman, pembiasaan setiap pagi, kita bacakan Asmaul Husna setiap pagi, insya Allah sampai kelas 6 banyak yang hafal, betul ya? Bahkan semua hafal 99 nama beserta doanya insya Allah hafal. Tapi kalau hanya kita kasih tugas di kelas 6 menghafalkan 2 minggu atau 3 minggu, insya Allah anak akan tertekan, ya. Tak jamin pada waktu itu anak tidak berangkat karena takut tidak hafal. Tapi kalau kita sudah memberikan kebiasaannya mulai dari kelas 1, insya Allah hafal. Kita lanjutkan. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kegiatan literasi membaca sebelum pembelajaran dimulai menjadi sebuah kebiasaan bagi peserta didik, sehingga tanpa disadari akan menjadi sebuah kebiasaan yang dapat menambah wawasan pengetahuan peserta didik, seperti apa tadi yang sudah kita terangkan, yaitu Asmaul Husna. Kemudian peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan literasi diwajibkan oleh guru sebelumnya akan memiliki pengetahuan yang sedikit, sehingga saat guru melakukan kegiatan mengukur tingkat pengetahuan anak, dia akan merasa memiliki pengetahuan yang sedikit, ya. Ini adalah sebuah ilusi bahwasanya kalau anak yang tidak mengikuti Asmaul Husna nanti biasanya anak yang bodoh. Belum tentu, ya. Bisa jadi anak yang tidak mengikuti kegiatan itu, bisa jadi anak itu sudah bisa atau sudah bosan. Jadi kadang ada kegiatan-kegiatan yang anak itu tidak bersemangat, bukannya anak itu tidak bisa, tapi malah sudah bisa duluan. Jadi tidak tertarik lagi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti kegiatan tadi atau video tadi, ya. Orang dewasa itu cenderung memiliki tanggung jawab dan memaksa. Jadi orang dewasa itu memaksa pada anak, ya. Itu adil atau tidak, Bapak Ibu? Kalau orang dewasa memaksa anak, adil atau tidak? Tidak sama sekali. Kok bisa? Anak itu anak itu bukan orang dewasa. Orang dewasa pernah menjadi seorang anak, tapi anak belum pernah menjadi seorang dewasa. Ya. Orang dewasa kalau mau memahami anak lebih mudah karena pernah mengalami menjadi anak. Tapi anak akan sangat sulit sekali untuk bisa memahami kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak pemikiran kita kepada anak, karena anak-anak belum sampai pemikirannya, jika harus sesuai dengan pemikiran kita. Jadi kadang-kadang, ini sebagai contoh saja, Bapak Ibu pernah memberikan sebuah soal, kadang anak menjawab dengan jawaban yang aneh sekali. Apa itu? Ya. Itu adalah hasil
hasil dari imajinasi anak tersebut. Kita yang harus memikirkan lagi dengan sudut pandang mereka. Benarkah itu? Jadi kita jangan menjudge bahwa ini salah ini. Nah, mesti disalahkan jadi selesai. Anaknya asalnya wis jadi ya, wah, kita lanjutkan gitu Pak Ibu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada yang anak yang bermasalah seperti tadi, bagaimana kita mengubah paradigma kita dari yang tadinya hanya hasil bukan ke proses, sekarang bukan hanya hasil yang instan tapi prosesnya dulu. Oke, contoh, anak tidak mengerjakan soal atau kadang anak sudah diterangkan itu mengerjakan soalnya lama, betul ya? Kita marahi, kita kasih hukuman, uwe nek orang dan rakon, orang itu mulai pernah seperti itu. Sampai teman-temannya pulang, si anak ini belum juga mengerjakan. Kita ini setengah jam orang yang tulis nganti 1 jam. Kesalahan di mana? Ya kalau anak itu belum bisa, mau dipaksakan sampai nanti subuh lagi, ya udah akan nulis. Kita kasih pendekatan. Kenapa nanti kamu tidak bisa? Belum mungkin kok. Apakah nanti Bapak belum paham? Jangan sampai kita menerangkan itu sambil marah-marah. Oh, diterang dewanya gitu. Sekesok aku mau demi orang rumah percuma ngoceh gitu. Jadi bukan karena stimulusnya yang penting anak yang bagi nulis pulang, tapi prosesnya tersebut. Bagaimana agar dia tidak mengulangi kejadian-kejadian seperti itu. Itulah yang kita harapkan. Nah, ini adalah perbedaan antara stimulus respon dengan pendekatan kontrol. Yang pertama, realitas kita sama, tidak, bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda, itu teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Makanya kita tidak boleh memaksa. Ya. Jadi kadang ada anak yang suka sekali menggambar, ada anak yang pintar ketika berhitung, ada anak yang pintar dalam bercerita. Mereka berbeda-beda, sudut pandangnya berbeda-beda, halnya berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama, tidak bisa, karena setiap orang memiliki pandangan orang lain. Semua yang berada di sini pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda, karena kepalanya sudah berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di anak telat, kenapa kok telat? Saking dimarahin lain. Yang tentu anak telat itu sebuah sesuatu yang jelek atau kesalahan. Bisa jadi pada waktu itu dia harus menjaga adiknya dulu karena ibunya sedang sibuk punya urusan. Jadi dia dikasih tanggung jawab untuk menjaga adiknya dulu. Pernah seperti itu. Kami pun pernah mendapat siswa yang seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa sebuah perilaku buruk adalah sebuah kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu tidak bisa. Akhirnya saya sendiri tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi apakah kita mau disiplin, apakah kita mau bertanggung jawab, disiplin waktu, disiplin dalam pekerjaan, yang bisa hanya kita sendiri. Ya. Seorang kepala sekolah tidak bisa memaksakan kita, ya. Bisa kita paksa, ya, tapi nanti pasti ada guru. Betul tak betul Bapak Ibu?
Kalau kita dipaksa, kita manut, tapi belakangnya kita berubah ya, kadang sambil mendoakan dan sebagainya. Nggak bisa. Yang bisa itu kita sendiri. Makanya seperti tanggung jawab, seperti disiplin dan lain sebagainya, yang bisa ya kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Yang bisa itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, itu tidak bisa. Yang bisa itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, kita cobalah buat pilihan. Kok kamu tidak bisa mengerjakan? Agar kamu bisa, bagaimana caranya? Biarkan mereka menjawab. Pak, nanti saya les. Pak, nanti saya minta bantuan dengan ketika istirahat. Pak, nanti aku dikasih waktu setengah jam ketika teman-teman yang lainnya pulang untuk dapat tambahan pelajaran. Bisanya cuma itu, biarkan mereka yang memilih, nanti kita mendukung apa pilihan dari siswa kita yang bermasalah itu. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Kadang-kadang kalau ada kesalahan, ya kita paksa sampai si anak itu mengaku. Pernahkah seperti itu? Ada anak tukaran, ya, dua anak sedang tukaran, si A dengan si B. Kita paksa sampai mengaku, si A, kenapa kok kamu jotos si B? Si B jawab, karena tadi ibuku dinyek. Si A, kenapa kok ibunya? Si B kamu nyek, karena tadi bapaknya nyek Pak, seperti itu ya. Terus sampai nanti subuh tidak akan selesai masalah siapa yang salah. Jadi kita ubah pola pikir menang-menang, si A, si B, dan kita tidak usah cari mana yang salah. Yuk kamu berpikir sendiri kalau bertengkar itu benar atau salah. Nah, nanti kita juga kenalkan dengan nilai-nilai universal. Ini adalah 9 karakter nilai-nilai universal yang diakui oleh semua orang. Contoh saja, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Semua orang, semua agama mengenal ini, bahwa ini sebuah kebaikan universal atau nilai universal. Bahkan orang yang tidak beragama, ateis pun akan mengakui bahwa dunia seisinya pasti gaya yang diciptakan. Dan tentang nilai ini pun mereka akan mengakui bahwa cinta Tuhan dan segala ciptaannya. Kemudian yang kedua, mandiri, disiplin, dan tanggung jawab, jujur, amanah, dan berkata benar. Ini 9 pilar karakter yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita, bahwasanya ini loh ya, nilai universal ini, ya. Dan ini juga sebagai fondasi kita untuk nanti membuat kesepakatan kelas. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah tentang nilai kebijakan universal. Kita lanjutkan lagi. Ini ada proyek-proyek nilai universal banyak sekali yang nanti bisa kita gunakan di sekolah pada siswa kita untuk membuat kesepakatan kelas. Lanjut, dari motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Bahwa manusia berperilaku ini pasti ada 3 motivasi. Yang paling dasar itu yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yuk, contoh, kalau kita sendiri kira-kira beribadah. Kalau kita beribadah, motivasinya hanya nomor 1, agar tidak mendapatkan dosa. Berarti motivasi kita motivasi yang
biasa gitu. Ini seperti sholat, seperti gak telat. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan biar dapat surga. Nanti motivasi kita, motivasi yang kedua. Kita sholat, kita beribadah hanya untuk mendapatkan surga. Nanti motivasi kita, motivasi yang kedua lagi Bapak Ibu. Ini mungkin sama seperti kami pribadi ya, sholat, seperti sholat, pahala. Tapi ternyata ada yang ketiga, yang paling tinggi motivasi perilaku manusia, karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai universal tadi Bapak Ibu, yaitu cinta, bukan yang nomor 1, cinta, pencipta dan segala yang diciptakannya. Jadi kalau kita beribadah karena memang cinta Allah, karena Allah ya, motivasi kita ya nomor 3 yang tertinggi, kan seperti itu. Sama juga anak didik kita kalau mengerjakan tugas, kalau hanya takut dihukum ya nanti kerjaannya asal-asalan, yang penting terselesaikan. Kalau mendapatkan pahala, mendapatkan pujian, kita buat sebaik-baiknya. Tapi ketika tidak ada imbalan penghargaan, mereka terus kecewa. Ya, kan gitu. Tapi kalau memang dia sudah tahu bahwasannya mengerjakan tugas itu sebuah tanggung jawab, itulah motivasi yang tertinggi bagi seorang anak, bahwa mengerjakan tugas itu sebuah tanggung jawab dan dia ingin untuk menjadi seperti itu. Next, ini adalah hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, jika saya bertanya, hukuman dan penghargaan itu beda atau sama? Dan kalau hukuman berarti anak yang tidak nurut akan dihukum, kalau penghargaan anak yang berperilaku baik akan dikasih penghargaan. Tapi nyatanya dalam teori hukuman dan penghargaan itu sama. Jika menghukum itu tidak boleh dilakukan, jadi bagaimana dengan penghargaan? Boleh dilakukan? Boleh tidak? Mungkin boleh, tapi menurut Al-Fiqh itu tidak bisa dihukum oleh penghargaan. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau kita kasih hadiah, mungkin saja si anak itu hanya ingin mengerjakan karena hadiah kita. Lalu bagaimana kalau suatu ketika kita tidak kasih hadiah, mereka akan kecewa. Atau kita sudah sering menerangkan bahwa kita melakukan hadiah kepada siswa yang cerdas, siswa yang biasa mendapatkan nilai bagus. Bagaimana kalau dia naik kelas, atau dia pindah sekolah, atau dia naik jenjang, bertemu dengan guru yang tidak membudayakan penghargaan, nilai atau semangat mereka belajar akan yang kita bentuk itu nilai ini bahwa belajar itu sebuah tanggung jawab. Jadi bukan belajar hanya karena penghargaan saja, tapi memang karena bertanggung jawab. Kita lanjutkan Bapak Ibu tentang restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan Bosen pada bukunya tahun 2004. Seperti apa yang telah di
Willy ini anak yang bermasalah, tapi dia seharusnya butuh semangat baik dari orang tua maupun gurunya, tapi nyatanya dia malah yang selalu disalahkan. Di rumah dia disalahkan, di sekolah dia disalahkan, tanpa mau diberi kesempatan berbicara. Maka nantinya si Willy akan terus tertekan, semangat belajarnya tidak ada, bahkan nanti semangat hidupnya pun tidak ada. Jadi mumpung ini masih di sekolah-sekolah dasar, kita bentuklah karakter anak. Jangan sampai di rumah diseneni, nih sekolahan izin sansawa diseneni, jadi apa nih? Ini adalah ciri restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi itu mengembalikan perilaku anak tadi, semangat anak yang tadinya anak ini bermasalah menjadi anak yang memang betul-betul berkualitas, kembali kepada pribadi yang baik. Jadi ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan itu wajar, setiap orang pasti pernah salah. Tidak mengerjakan tugas atau telat mengerjakan tugas, semuanya yang hadir di sini pasti pernah telat mengerjakan tugas. Sama dengan anak telat mengerjakan tugas bukan karena itu sebuah kesalahan yang fatal, tapi bisa digunakan untuk proses belajar. Kemudian memperbaiki hubungan, bukan hanya hubungan dengan gurunya, tapi dengan teman-teman yang lain. Jadi ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, jangan sampai kita marahi, malah nanti anak dan dibenci kepada kita, tapi kita dekati bagaimana agar dia bisa bersemangat kembali. Tawaran bukan paksaan. Jadi bagaimana caranya nanti kita terangkan lebih lanjut Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, kemarin tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai universal, kita juga sudah belajar tentang restitusi. Nah, kita juga harus tahu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu digunakan untuk nanti proses restitusi. Nanti restitusi adalah proses untuk mengembalikan perilaku anak yang bermasalah menjadi perilaku yang lebih baik. Nah, keyakinan kelas inilah nanti yang kita gunakan. Nah, ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa kalau naik motor harus berhelm? Untuk keselamatan ya. Kalau untuk tidak ditilang polisi ya itu berarti tentang peraturan, bukan keyakinan. Keyakinannya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa? Nanti agar tidak terkena corona, agar untuk kesehatan. Nah, nanti kita bahas bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dibuat nanti oleh guru dan seluruh siswa-siswanya di kelas Bapak Ibu. Jadi ini adalah keyakinan kelas. Yang pertama cara menggunakannya adalah mempersilahkan semua warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Berangkat pagi. Jadi apa yang harus kita sepakati? Berangkat harus pagi Pak. Ya. Kemudian kalau mengerjakan harus tepat waktu Pak. Dari situlah kita catat, kita catat apa-apa yang mereka berikan pendapatnya, kita catat.
untuk menjadi keyakinan kelas. Dan tentu saja ini perlu disepakati, bukan hanya gurunya. Biarkan dia sendiri yang berpendapat. Tentu saja untuk kelas 1 dan kelas 6 berbeda. Kalau semakin banyak keyakinan kelas atau semakin banyak tulisannya yang harus mereka tahu, mereka apa, ya kasihan, ya kan? Ya. Tapi kalau kelas 6 terlalu simpel, nanti bisa dibuat celah bagi mereka untuk pelanggar. Bukan pelanggar, tapi bisa seperti itu. Maka kalau di sekolah tidak boleh belajar keluar, ini umpamanya untuk kesehatan, keselamatan. Kalau keluar berbahaya, tidak boleh jajan di luar. Terus bagaimana kalau ada ojek, aku yang pengen ojek adanya di luar pagar sekolah. Terus, wah yang aku tak jajan ketika jam pelajaran, tapi nanti sekolah atau sebelum berangkat sekolah. Itu kan kelas 6 sudah berpikir bagaimana cara melalui peraturan tersebut atau keyakinan kesepakatan tersebut. Contoh, gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif dengan menjadi positif. Bapak Ibu, kami ingin bertanya, juga dijawab dengan reflektif Bapak Ibu. Seumpamanya putranya jenengan sedang lari-larian menuju ke jalan raya, apa yang secara refleks Anda katakan? Apa? Coba deh. Ada anak lari ke jalan raya, apa refleks Anda ketika menjawab mengatakan tersebut? Apa yang Anda ucapkan? Contohnya, awas motor, terus awas motor. Nah? Terus yang kedua, tawarannya ada anak kelas 1 berdiri di meja terus meloncat-loncat di atas meja. Apa yang Anda lakukan? Refleks? Gak pareng. Yang lain? Bahaya. Terus awas jatuh. Seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk negatif. Gak pareng, jangan lari, awas jatuh. Kalau hal itu dikatakan secara cepat, refleks jenengan saja mengatakan kalau itu awas jatuh, jangan lari. Otak anak ketika menangkap itu hanya jatuh, lari, atau lari. Seperti itu ya. Jadi malah dia cuma yang tertangkap di otaknya hanya lari. Awas jatuh, malah jatuh. Awas, jangan lari. Yang ditangkap hanya lari, malah tambah bandel. Karena itu bentuknya negatif. Coba kita buat agar anak itu tidak berlari dengan ucapan positif. Berarti bagaimana? Pelan-pelan larinya, tapi kan masih lari. Harusnya bagaimana? Jalan saja. Kan depan lagi, tetap jalan. Berhenti. Karena kita harus mengatakan berhenti, maka anak akan berhenti. Ada anak yang meloncat-loncat atau menari-nari di atas meja, apa refleks yang harus kita berikan? Turun, maka anak akan turun. Duduk, maka anak akan duduk. Tapi kalau jatuh, awas jatuh, anak akan jatuh. Dia tidak tahu apa yang kita ucapkan secara refleks dengan refleks kita kan pasti cepat. Jangan lari, nggak mungkin. Jangan lari, nggak mungkin. Karena refleks kita pasti cepat. Harusnya stop, berhenti. Nah, keyakinan kelas itu pun harus dengan kalimat positif. Contoh, anak suka ramai di kelas, maka kata positifnya bagaimana? Agar anak itu tidak ramai di kelas.
kalimat positifnya bagaimana? Menjaga ketertiban contohnya. Agar anak yang sering bertengkar ini tidak mengganggu temannya, berarti tidak mengganggu teman. Nah, nanti kalau anak kelas 1 tidak bisa menjawab, malah cuma bisa membaca mengganggu teman. Peraturannya mengganggu teman boleh, ada tidak. Seharusnya menghormati teman. Jadi seperti itulah Bapak Ibu kira-kira kalimat positif tentang keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini disetujui dan ditempel di kelas. Ini yang akan kita gunakan apabila ada anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut dengan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah perbedaan antara peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah. Nah, peraturan sekolah selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas untuk tanggung jawab. Peraturan sekolah hadir di sekolah tepat waktu. Keyakinan kelas cukup disiplin waktu, berkomitmen. Maka ini tidak akan ada celah. Dan ini juga sebuah kalimat positif. Dilarang mengganggu orang lain. Ini anak akan sulit untuk apa yang dimaksudnya. Kalau menghormati orang lain, anak akan mudah memahami. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas kita menyayangi teman. Kenapa kalau kali kamu bertengkar, kamu tidak tahu apa keyakinan kelas kita? Tahu apa? Menyayangi teman. Nanti kamu melanggar apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Seperti itu. Nanti itu yang kita gunakan untuk segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita lanjutkan sebentar. Kebutuhan dasar manusia. Kadang-kala orang tua itu suka memaksa kehendak kita, ya Bapak Ibu. Ini adalah kisah seorang dokter yang memaksakan anaknya yang untuk menjadi seorang dokter. Padahal pada saat satu ini dulunya sebetulnya suka coret-coret di mana-mana ada coret, entah di buku, meja, sampai di tembok. Pernah suatu hari saya memarahi anak perempuan tidak semestinya seperti itu. Heran, menurut siapa dia? Untungnya Rara itu anak yang penurut. Nurut ketika dipaksa untuk fokus belajar biar nilainya bagus. Akhirnya Rara tumbuh menjadi anak yang pintar. Saya memasukkan Rara ke kampus favorit dan memilihkan jurusan yang terbaik. Ilmu kedokteran terbaik untuk masa depan. Saya bangga sekali Rara bisa menjadi dokter, menjadi kebanggaan keluarga. Tapi sayang, sudah lama Rara tidak pulang ke rumah. Sudah susah untuk diajak ngobrol. Apalagi bercerita. Rindu sekali melihat Rara kecil yang lucu. Hari ini saya ingin menemui Rara untuk minta maaf. Ini adalah larangan. Iya,
menggambar, kesenian, tapi nyatanya disuruh orang tuanya untuk menjadi dokter. Andaikan si orang tua ini, si ayahnya ini mengabulkan keinginan Rara untuk bermimpi sesuai dengan keinginannya, maka dia akan menjadi seorang seniman yang sukses. Lanjut Bapak Ibu, ini tentang teori pertumbuhan desa. Apa yang Rara tadi dapatkan sama dengan Willy dapatkan. Sebetulnya tentang kebutuhan fisiologi, makan, minum, tempat tinggal, pakaian sudah bagus, tapi apa yang dia tidak dapatkan itu karena kebutuhan ini tidak tercukupi semuanya. Ini kita bahas dari Maslow. Apa yang Maslow dengan Nestor terangkan ini sedikit banyak ada persamaan. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, yaitu tentang tubuh ini butuh apa? Butuh makan, butuh tempat untuk beristirahat, butuh pakaian juga. Sama dengan survival, kebutuhannya dasar, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk bisa hidup tak jalan, itu harus makan, pakaian hangat ketika musim dingin, kemudian tempat yang nyaman untuk tidur. Itu insya Allah semua orang pasti akan hidup jika tiga kebutuhan itu tercukupi. Kemudian rasa aman Bapak Ibu, itu kebutuhan Maslow yang kedua. Kalau di dasar itu hampir sama, ya, rasa aman. Jadi di sekolah dia tidak dibentak-bentak, gurunya di rumah dia tidak dimarah-marahi sama orang tuanya, tidak fisik, ya. Di sekolah dia juga diterima oleh teman-temannya, tidak jahili, tidak dijewer temannya. Maka disitulah yang harus kita ciptakan sekolah yang memiliki rasa aman, kasih sayang. Itu kalau di desa sama dengan belonging, ya, belonging itu kasih sayang, rasa sayang, rasa diterima. Ya, kalau orang tua yang tidak bisa mengajari putrinya sampai tinggi, maka di sekolah itu sikap kasih sayang. Kemudian penghargaan atas kemampuan dia. Kalau di desa sama, yaitu power itu kekuatan, kepulihan. Jadi orang tua pun kalau punya anak, bisa apa? Ada anaknya bisa berdiri saja, kita kasih penghargaan, hebat sekali. Ada anak yang bisa berjumlah 1 tambah 1, kita kasih penghargaan, hebat ya, 1 tambah 1. Itu kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu butuh pengakuan atas kemampuannya, power. Kemudian kemudian Maslow itu aktualisasi diri. Kalau Maslow, kalau Besser itu freedom itu kebebasan. Intinya sama. Jika orang tua itu memaksakan seperti orang tuanya Rara yang tidak mau memberikan kebebasan kepada putrinya, apa yang terjadi? Ya nanti stres, tidak menjadi manusia seutuhnya, malah stres. Jadi kebutuhan dasar ini bukan hanya sekedar pagi tok makan, kemudian tempat tinggal, tapi juga ada yang kebutuhan lain yang akan menjaga mental anak kita menjadi sehat. Fun itu kalau berdasarkan Besser adalah tentang kesenangan. Makanya Bapak Ibu, kita ciptakan pembelajaran yang
adalah sebuah pembelajaran bagi peserta didiknya. Anak pun sama, sampai nanti SMA, yang namanya kesenangan game seorang anak tidak akan hilang. Jadi bagaimana mengimplementasikan pembelajaran, mengimplementasikan permainan dalam pembelajaran. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah 5 posisi kontrol ya. Ini sudah hampir sampai di penghujung. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ketika kita menemui anak yang bermasalah, kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, posisi kontrol apa yang akan kita lakukan, kita pilih jika mendapatkan anak yang bermasalah? Apakah penghukum? Apakah membuat rasa bersalah? Apakah kita menjadi teman? Apakah kita menjadi pemantau? Apakah menjadi manajer? Biasanya kalau ada anak yang nakal, kalau ayah pasti seorang penghukum. Kalau bocah tangine kawanan, biasanya nek bapaknya mesti langsung di orang iso ngaji kalau di bocah anaknya sopo jadi ya, itu adalah jika kita memilih sebagai penghukum. Nah, ibunya biasanya menjadi pembuat rasa bersalah. Dia gitu, mesti kok izin orang juga sholat, tangine awan, ini gak mesake ibu. Ini sebagai ibu yang membuat mereka merasa bersalah. Tetapi keduanya ini tidak baik untuk mental anak ke depannya. Anak nanti akan berteriak, anak nanti akan seperti Windy tadi, dia akan meluapkan apa yang dia dapatkan selama ini, dia akan dendam kepada kita. Pakai pas aku SD, aku senengannya di Jiwarai, di telu lewat serabut stres. Ketika dia sudah dewasa, wani kan masih gede. Di SD aku manor aku jadi pergi. Tapi nak baru masih gede, wani awalnya wani. Bukannya senengannya Jiwarai aku, ya, orang pas lintasan motornya banyak terbesi. Itu jika kita selalu menghukum dan membuat mereka merasa bersalah karena mereka tidak happy, tidak suka atas perilaku kita pada mereka. Jika kita sebagai teman, contohnya kemarin Bapak Ibu entah panjenengan pernah melakukan seperti ini atau menghadapi seperti ini atau tidak, kami pernah menjadi guru kelas 6. Saat ini kebanyakan pasti punya HP, media sosial. Dia kelas 6 sudah mulai senang terhadap lawan jenis. Artinya mereka tidak akan mengaku sudah, kamu sudah punya pacar. Ya tidak akan. Bagaimana caranya? Diam-diam kami biasa menggunakan kuisis Bapak Ibu. Jadi kuisis itu pembelajaran dengan mengimplementasikan permainan. Anak-anak tak suruh bawa HP. Dan ketika proses membawa HP tersebutlah tak ambil HP-nya, tak bukai juga. Bagaimana? Nah, ternyata kami mendapatkan satu anak pada waktu itu yang sudah mulai suka kepada lawan jenis. Waktu ini HP-mu nggak bisa tak buat kuisis ini, coba ya, tak pinjam dulu ya, coba tak atur di kantor. Oh iya Pak, yang penting bisa untuk kuisisnya ya, taruhlah bisa. Masuk kantor saya buka laptop Bapak Ibu atau buka komputer. Nah, saat ini ada yang WhatsApp Bapak Ibu bersama
WhatsApp-nya itu tak buka di WhatsApp web. Jadi WhatsApp-nya bisa tak kontrol lewat WhatsApp web itu, lewat komputer sekolah. Jadi saya buka, saya bisa baca, saya pantau dia setiap saat. Kemudian HP tak kembalikan, saya ini setiap dia chattingan sama temennya, setiap sama teman cewek cowoknya itu, paginya saya pastikan, wah siapa mau sing ya pengen ketemuan yang pojokan i. Kok ngerti, apa ngerti ya? Besoknya lagi paginya saya gitu, tak singgih, Pak Omang kok pintar ya? Kira saya itu keturunan dari Mbah Dukun. Bisa ya Pak tahu? Kamu itu jangan berbohong. Pak Omang itu tahu apa yang kamu lakukan setiap harinya, setiap malam. Nah, setelah itu dia percaya kepada saya bahwa itu saya memposisikan dia sebagai teman. Jadi setiap dia itu ketemuan sama cowok, putus, punya pacar lagi, punya putus lagi, punya gebetan dan lain sebagainya, pasti cerita kepada saya. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Enak kalau seumpamanya anak didik kita sudah menginjak remaja. Jadi nanti panjenengan bisa memposisikan panjenengan kepada putranya yang sudah remaja seperti itu. Namun posisi kontrol sebagai teman ini punya kelemahan. Apa itu Bapak Ibu? Kita guru tidak mungkin mendampingi putra putri kita, anak didik kita selamanya. Pasti mereka akan naik ke jenjang berikutnya. Kelemahannya adalah jika anak didik kita, si anak itu tidak bertemu dengan kita lagi, mereka tidak akan percaya terhadap guru lain. Makanya posisi kontrol pemantau dan manajer inilah yang nantinya kita terapkan. Caranya bagaimana? Dengan membuat keyakinan kelas. Guru cukup memantau perilaku anak. Contohnya Budi, kenapa kamu kok telat? Kamu tidak tahu keyakinan kelas kemarin kita apa? Tahu Pak, kenapa Pak? Jadi biar mereka mengaku bahwa saya salah. Dan keyakinan kelas itu bisa juga digunakan oleh guru mapel, bukan hanya guru kelas. Jadi guru mapel pun bisa. Budi, kan kita juga punya keyakinan kelas. Kenapa kok kamu masih melakukan itu? Iya Pak. Jadi kita cukup sebagai pemantau. Kalau sudah anak itu paham, maka kita cukup menjadi manajer. Intinya dua ini sama. Kita cukup mengingatkan, kamu yang membuat sendiri keyakinan kelas. Kenapa kamu masih melakukan tersebut? Nah ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi inilah muara yang kita bahas. Jadi apabila ada anak itu bermasalah, maka pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Anak yang salah pasti takut. Oke, betul atau tidak? Betul. Ya. Ada anak yang tidak mengerjakan PR, pasti dia pertama takut. Takut apa? Takut dimarahi gurunya. Dia tidak akan mengaku, malah dia akan berbohong. Kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR tadi malam? Tiduran biasanya begitu. Yang kedua, Bapak saya pergi. Apa hubungannya Bapak yang pergi? Terus ibu saya melahirkan lagi. Soalnya kan ya, tetangga saya meninggal juga. Mana? Kita harus menstabilkan identitas anak didik kita
agar jangan sampai menutupinya dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Bapak tidak akan memarahimu ya ketika kamu jujur. Kenapa? Lupa bukunya lupa. Iya. Itu acara mustahil. Terus kita sambil berbohong. Biasanya trik yang biasa saya lakukan itu seperti ini. Saya memposisikan dia dengan saya itu senasib. Kenapa kok kamu tidak mengajarkan saya? Lupa. Yes. Bapak dia udah tahu nanti orang tahu garap PR, orang garap PR tahu lupa. Nah, jika kita memposisikan dia kami atau diri kita sama dengan nasibnya dia saat itu, dia akan merasa ternyata yang membuat kesalahan seperti ini sudah tahu, pernah. Dia akan nyaman kemudian. Karena apa? Karena senasib sama seperti itu. Jadi meskipun dulu saya tidak pernah melakukan itu, saya coba berbohong. Kenapa kamu bohong? Kita bohong saja. Allah mungkin tahu terus. Tapi yo bisa. Orang pernah tidak nyatanya Yusuf itu. Nah, mereka akan percaya. Berarti uang bolos tahu ya Pak. Sopir Yusuf ya. Terus bagaimana Pak caranya? Dia tahu mam ya hanya melakukan sekali terus tidak pernah mengulanginya lagi. Itu Pak. Jadi seakan-akan itu aku salah tapi juga akan sukses. Itu contoh. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah dengan cara apa itu? Dengan keyakinan keras. Apa yang kamu lakukan saat ini benar atau salah? Terus bagaimana selanjutnya kalau dia melakukan itu? Jadi keyakinan keras tadi lah yang kita gunakan untuk segitiga restitusi. Kita lanjutkan kemudian menanyakan keyakinan. Terus keyakinan keras tadi. Kalau sudah seperti itu, apa yang kamu jadi ingin seperti apa? Saya ingin jadi orang sukses Pak. Apalagi tadi dengan menstabilkan identitas, saya ingin jadi seperti Pak Umar Pak. Jadi si anak itu akan dekat kepada kita. Apa yang kita ucapkan dia percaya. Kenapa? Karena kita tidak memarahi dia, kita juga tidak mempermasalahkan sudah. Yang penting selanjutnya tidak. Karena kesalahan itu wajar. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang pernah kami laksanakan. Ini sih bukan sebenarnya hanya caranya saja dari kami coba simulasikan.
Zidan, hari ini tadi kamu berangkat jam berapa, nak? Jam 7:15. Kalau jam 7:15 itu seharusnya anak sekolah kita kalau berangkat harusnya jam berapa? Jam 6:30. Ya, karena kalau pagi ada kegiatan apa? Kalau kamu seperti itu kan tidak mengikuti Asmaul Husna. Nah, tadi malam ngapain? Kenapa kok kamu bisa telat sampai jam 7? Kesiangan. Memangnya tadi malam kamu ngapain kok barunya kesiangan? Sebetulnya setiap orang, setiap anak pasti punya kesalahan, pernah salah. Termasuk Pak Umam juga pernah salah, Pak Umam juga pernah telat. Tapi Pak Umam akan memperbaikinya sehingga di kemudian hari tidak akan telat. Nah, kalau kamu tahu kalau terlambat itu termasuk salah atau tidak? Kalau tahu salah, berarti kamu harus bagaimana? Meminta maaf. Meminta maaf. Jadi kamu meminta maaf sama teman-teman dan gurumu karena kamu tidak mengikuti Asmaul Husna. Sekarang Pak Umam tidak mau lagi mencari siapa yang salah. Jadi Pak Umam pengen bagaimana solusinya ke depan agar Zidan tidak terlambat lagi. Nah, bagaimana caranya agar Zidan itu tidak berangkat telat lagi? Caranya bagaimana? Tidur lebih awal dan Tidur lebih awal, kemudian memasang alarm. Terus tadi katanya main PS. main PS kalau malam. Tidak main PS kalau malam, apalagi itu sudah kesepakatan kelas kita bahwa harus berangkat tepat waktu. Itu ya. Nanti ke depannya jangan sampai Zidan terlambat lagi dan jangan tidur malam-malam, malam ya. Kalau sudah jam berapa kalau anak sekolah itu tidur malamnya? Jam 9. Kalau pagi berarti bangunnya jam berapa? Jam 3 pagi, sholat subuh, siap-siap itu ya. Bagus, pintar sekali. Sudah, kamu boleh masuk kelas. Dan nanti ada apa dengan nanti kenapa? Oh, lupa tidak mengerjakan sekolah. Loh, kenapa kok kamu lupa tidak mengerjakan sekolah? Sehingga kamu lupa. Tidak mengerjakan tugas itu termasuk kegiatan yang Pak Umam juga pernah salah. Pak Umam juga pernah tidak mengerjakan PR. Tetapi Pak Umam akan berusaha sungguh-sungguh jadi agar kesalahan seperti itu tidak terulang lagi. Itu ya, yang tidak mengerjakan PR salah. Bagaimana? Nah, kemudian solusinya biar itu tidak lupa lagi dan selalu mengerjakan tes ya. Jadi bagaimana solusinya? Yang pertama
pertama bagaimana? Tidak keseringan bermain Kedua, setelah sekolah lalu mengerjakan PR. langsung mengerjakan itu ya. Nah, kalau kita sudah tahu dan mau betul-betul untuk membenahi perilakunya dan di kemudian hari mengerjakan PR terus, berarti kita sudah menjadi bisa. Nah, sekarang dan boleh masuk kelas bersama guru ya. Masuk kelas. Tidak mengerjakan PR atau kegiatan sekolah. Nah, pertama kita harus bagaimana? Meminta maaf. Nah, kemudian solusinya biar jengkel itu tidak lupa lagi dan selalu mengerjakan tugas setiap hari itu ya. Jadi bagaimana solusinya? Yang pertama bagaimana? Terima kasih Pak Umam karena telah menasihati saya dan mengingatkan kesalahan saya. Terima kasih Pak Umam karena tidak memarahi saya dan menghukum saya. Saya akan berjanji akan memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi maaf tadi videonya tidak bersuara, kemungkinan juga trouble di videonya atau bagaimana. Jadi tentang segitiga restitusi itu muara dari apa yang telah kami bahas, bahwasanya untuk membuat budaya positif itu harus dari kelas dulu. Jika kelas itu sudah memiliki budaya positif, sama seperti tadi, anak pasti jika ada yang bermasalah. Namun bagaimana dalam memperilakukan anak tersebut sehingga si anak yang bermasalah itu tidak melanjutkan perilakunya, tapi dia menjadi orang yang baru, menjadi orang yang memiliki semangat baru untuk menjadi orang yang sukses di kemudian. Nah, mungkin ketika setahun itu bertemu dengan kita karena kita dikenal dengan guru yang killer, ya, tiap ada masalah sedikit langsung dimarahin dan sebagainya. Nanti kalau dia naik di kelas berikutnya, kalau tidak bertemu dengan guru yang seperti guru tersebut atau ketemu dengan guru yang agak lunak, dia akan menjadi kenapa? Di kesempatan sebelumnya dia tidak diberikan kesempatan untuk bercerita, tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan kesalahannya. Di guru berikutnya karena ada apalagi gurunya tidak cakap juga, malah kalah sama anaknya, dia akan menjadi, atau mungkin di jenjang yang berikutnya gitu. Maka dari itu kita masih di jenjang bawah, maka kita tata dulu, kita kasih fondasi dengan cara segitiga restitusi tersebut. Sebelum kami tutup, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya tentang sudah melakukan aksi nyata ini dan penularan ini. Terima kasih sudah diberikan waktu selama 1 jam lebih ini kepada Pak Jadi, kepada Pak Jadi serta ibunya di Wadah Kemiri. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas ini. Apabila dalam penyampaian kami, persiapan dan lain
sebagainya. Kami sendiri merasa banyak sekali kesalahan. Kami pribadi, karena memang dasarnya manusia pasti ada kesalahan, kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.